Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a season of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari kita puji Dia, Dia Allah yang bertahta, amin. Tuhan yang bertahta, surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Surga bumi pun sujud menyembah, megah dan perkasa. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Ajaiblah Engkau Tuhan, kuasa-Mu tak ada yang mustahil bagimu. Angkat tanganmu dan katakan puji Dia. Puji Dia, puji Dia, puji Dia. Mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Muliakan Engkau Tuhan, muliakan nama-Mu. Kau Allah atas alam semesta. Ajaiblah kuasa-Mu, tak ada yang mustahil bagimu. Angkat suaramu, puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia, puji Dia selamanya, puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia, puji Dia sampai selamanya. Semuanya bertepuk tangan. Bersama yang bernafas, serukan kemenangan. Kemenangan bersorak bagimu Tuhan, bagi Raja. Serukan kemenangan, serukan kemenangan, serukan kemenangan. Mari kita berseru, serukan
Tuhan, Kau Allah yang maha tahu Tuhan. Kau tahu apa yang kami butuhkan, kami perlukan Tuhan. Tapi Engkau juga rindu setiap kami datang ya Tuhan kepadamu dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat bersamamu Tuhan, kami gak akan takut Tuhan, kami gak akan gentar Tuhan. Sebab Kau Allah yang penuh kuasa yang dapat kami andalkan Tuhan. Tuhan terangku, keselamatanku, benteng hidupku. Yang menguatkan dan meneguhkan, yang kuandalkan di setiap waktu. Ku bernyanyi dan bermazmur bagimu Tuhanku. Ku bersyukur karena kasih-Mu padaku. Ku memuji, memuliakan-Mu seumur hidupku. Ku bersyukur karena kasih-Mu padaku. Yang menguatkan dan meneguhkan, yang kuandalkan di setiap waktu. Ku bernyanyi dan bermazmur bagimu Tuhanku. Ku bersyukur karena kasih-Mu padaku. Ku puji, ku memuji, memuliakan-Mu seumur hidupku. Ku bersyukur karena kasih-Mu padaku. Haleluya. Mari deklarasikan pujian ini sekalipun di dalam lembah Tuhan. Sekalipun di dalam lembah ku tidak takut, aku percaya. Sekalipun musuh menyerang, ku tidak gentar. Sekalipun di dalam ku tidak takut, ku tidak takut. Ku percaya musuh menyerang, ku
kasih-Mu padaku. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya bagimu Sang Raja. Haleluya bagimu penebus. Haleluya bagimu Allah yang hidup. Haleluya bagimu Bapa yang setia. Ku bersyukur, Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini angkat suaramu. Angkat suaramu dan naikkan pujian penyembahan bagi Dia. Dia gak perlu kata-kata yang indah. Dia hanya ingin engkau dengan kesungguhan hatimu menyembah Dia. Sungguh-sungguh menaikkan pujian yang terbaik, penyembahan yang berkenan bagi Sang Raja. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau selalu berjalan bersamaku Tuhan di setiap langkahku Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang setia, terima kasih Tuhan, terima kasih bahkan di dalam lembah kelam Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan, bahkan di dalam lembah kelam Engkau ada di situ bersama dengan kami Tuhan. Engkau Bapa yang mulia, tapi Engkau ada di situ bersama dengan kami Tuhan, tidak meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bahkan Engkau menuntun kami untuk kembali ke jalan-Mu Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan kembali ke rencana yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Engkau berikan kami masa depan yang penuh harapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia. Pujian bagi Dia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan, pagi hari ini lewat firman-Mu Tuhan di Mazmur Tuhan, Engkau menuntun kami Tuhan di setiap langkah kami, bahkan di dalam lembah kekelaman Tuhan. Engkau Allah yang mulia, tapi Engkau ada di situ bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa yang baik. Yes Lord. Kau yang memedulikan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Walau lewati lembah, ku tak
Dua lagi. Saya maju. Yesus kekuatan di sembah Dia. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan karena kami punya Yesus sebagai sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Walaupun kami melewati lembah, bahkan lembah kekelaman sekalipun, kami tahu Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kehidupan kami. Itu sebabnya kami tidak pernah takut ya Tuhan. Tuhan, kami ingin mengatakan pagi hari ini, kiranya pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan ini benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau disenangkan melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami rindu Tuhan untuk kami bisa duduk diam dan kami mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami, memberikan arahan kepada kami, sehingga kehidupan kami sebagai orang percaya, kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami melangkah persis seperti apa yang Tuhan mau ya Tuhan. Kami rindukan itulah yang terjadi Tuhan. Dan kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Baik, shalom saudara-saudara. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus itu bukan dongeng, saudara, tapi sejarah. Artinya itu memang terjadi ya di dalam sejarah dunia yang kita hidupi. Sharing firman Tuhan saya hari ini adalah lebih berguna jika aku pergi. Ya, lebih berguna jika aku pergi. Tentu ini perkataan siapa? Ini perkataan Yesus. Jadi kenapa Yesus itu harus naik ke surga? Kan lebih baik Yesus jangan naik ke surga. Di dunia terus saja kan? Supaya apa? Supaya air sumur jadi air anggur. Supaya rumah tangga jadi minum anggur yang manis terus karena ada Yesus di dunia ini. Yang buta akan melihat. Coba Anda bayangkan kalau hari ini Yesus masih ada di dunia, saudara. Ya, yang lumpuh berjalan. Bahkan bukan hanya Petrus, Yohanes, bukan hanya murid-murid yang merasakan, tetapi kita pun merasakan ya. Ini tidak begitu ya yang terjadi. Yang terjadi adalah Yesus naik ke surga, saudara. Jadi pertanyaannya sederhana, mengapa sih Yesus harus naik ke surga, saudara? Kenapa dia harus naik ke surga? Lalu Alkitab sendiri yang menjawab, saudara, yang pertama supaya orang percaya bisa hidup dalam rancangannya yang lebih besar. Haleluya. Saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, saudara. Yohanes 16 ayat 7 mengatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, yang dimaksud penghibur, saudara tahu semuanya? Siapa saudara? Holy Spirit, Roh Kudus. Ya, penghibur yang diutus kepada saya dan saudara. Nah,
Yang saya buat lebih tebal, di kalimat itu ada kalimat yang mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu. Saudara perhatikan, Yesus itu selalu fokusnya itu kita, saudara. Selalu fokusnya adalah kebaikan saya dan saudara. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka tidak akan mendatangkan hal yang baik buat saya dan saudara. Buat murid-murid pada waktu itu paling tidak, saudara. Kenapa? Kenapa demikian? Yesus pergi supaya murid-murid itu masuk dalam rancangannya yang lebih besar dari yang sebelumnya mereka alami bersama Yesus. Saudara, selama Yesus ada di dunia, maka murid-muridnya hanya menonton, hanya melihat Yesus melakukan perkara atau pekerjaan yang dahsyat, yang besar. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, pergi, maka murid-murid sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, saudara, lebih dahsyat dari apa yang pernah Yesus lakukan. Wah, ini kan keren ya, saudara ya. Lebih dahsyat dari apa yang Yesus lakukan. Yesus sendiri yang mengatakannya, saudara. Ayatnya mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya saudara ya. Murid-murid waktu Yesus naik, apakah bisa dipakai Tuhan menyembuhkan orang lumpuh, saudara? Siapa yang menyembuhkan, saudara? Petrus. Di mana? Di gerbang bait Allah ada orang lumpuh. Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku akan aku berikan kepadamu, yaitu apa? Di dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Apa yang terjadi, saudara? Bangkit, itu sudah lumpuh tahunan di situ, saudara. Dia menjadi orang yang meminta-minta selama itu. Orang lumpuh berjalan. Petrus melakukannya, saudara. Artinya apa, saudara? Benar apa yang Yesus katakan. Bahwa kenapa Yesus harus naik ke surga? Supaya apa? Supaya murid-muridnya mengalami hal yang lebih dahsyat lagi. Mengalami rencana Tuhan yang lebih luar biasa. Saudara, sampai akhirnya Yesus itu disalib, kepalanya di atas ya saudara ya. Betul? Pernah lihat gambar Yesus disalib kepalanya di bawah? Enggak pernah ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Petrus itu menurut catatan saudara, disalib kepalanya di bawah. Matinya Petrus ini. Kenapa dia mengatakan, aku enggak layak disalib kepalanya di atas. Dia kepalanya di bawah. Lebih menderita loh sebetulnya kalau disalib kepalanya di bawah, saudara. Itu darahnya ngumpul semua di kepala kan, saudara. Betul ya? Tapi betul apa yang Yesus katakan, bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Petrus berkhotbah. Berapa orang diselamatkan, saudara? Bertobat? 3.000. 7.000, saudara. Jadi betul ya, saudara ya. Petrus tidak terpelajar. Enggak berpendidikan, saudara. Enggak sekolah. Dan orang semua tahu. Tetapi waktu dia di hadapan mahkamah orang-orang Farisi, orang Yahudi, saudara. Mereka jadi bingung. Ini kan bukannya Petrus yang enggak berpendidikan ya. Tapi kok dia bisa pinternya seperti ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena betul apa yang Yesus katakan, lebih berguna kalau aku naik ke surga. Kenapa? Karena kalau aku tidak naik ke surga, aku tidak akan memberikan seorang penghibur dan penolong.
yang terbukti memenuhi kehidupan Petrus sehingga Petrus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang lebih dahsyat bahkan dari apa yang pernah Yesus lakukan, saudara. Mengapa orang percaya bisa melakukan hal yang lebih besar? Mengapa, saudara? Karena orang percaya diberi kuasa. Katakan kuasa 321. Melalui Roh Kudus yang memenuhi kehidupan orang percaya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu, saudara, yang membuat kita itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Nah, saudara, saya mau kasih tahu. Enggak ada Holy Spirit, saudara enggak bisa melayani, enggak bisa. Saya enggak bisa menyampaikan firman Tuhan kalau enggak ada Holy Spirit. Pastor Philip enggak bisa mau wisuda 28 wisudawan grow. Wah, luar biasa. Enggak bisa kalau enggak ada Holy Spirit. Itu sebabnya saudara-saudara, kata kuasa ini menjadi penting. Menggunakan kata dunamis. Bisa menyebutkan bersama-sama dengan saya 321 dunamis ya. Dunamis ya saudara ya. Dunamis itu mengingatkan kita kepada kata dinamit, betul saudara? Karena kata dinamit asal katanya dari kata dunamis saudara. Dinamit punya kemampuan saudara. Saudara dan saya itu punya potensi meledakkan saudara. Karena ada dunamis. Dunamis itu kuasa karena adanya Holy Spirit dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kalau Anda punya Holy Spirit dalam hidupmu, gak heran hidupmu penuh kuasa. Kalau engkau bicara, kalau engkau ngomong, itu bisa memberkati orang lain. Bahkan saudara, orang yang lagi ngalami masalah, kena saudara bicara dengan orang itu, seperti kena dinamit itu masalahnya. Bueng gitu saudara. Masalahnya diselesaikan oleh Tuhan saudara. Karena melalui pelayanan saudara. Jadi benar sekali bahwa lebih baik Tuhan itu naik ke surga supaya kita hidup dengan kuasa. Ya, hidup dengan kuasa. Oke, ilustrasi seorang ayah mengajari anaknya naik sepeda. Saya pernah mengajari anak saya naik sepeda, saudara. Yang Ega. Ya, kalau yang Gebi enggak, saudara ya. Gebi agak susah untuk suruh naik sepeda dulu, saudara ya. Makanya dia naik motor aja enggak berani hari ini, saudara ya. Kalau anak saya yang pertama itu Ega bisa ya, saya ajarin. Kalau saya mengajari, enggak mungkin saya itu pegangin terus sepedanya, betul enggak saudara? Awalnya dipegangin enggak apa-apa, awalnya. Dipegangin kan, dipegangin terus gitu. Ya. Tapi kalau mau supaya dia bisa naik sepeda dengan baik, harus dilepas. Betul enggak saudara? Pernah jatuh enggak kalau dilepas? Ya enggak apa-apa jatuh. Tapi sebelum jatuh, set. Ya kan? Sebelum jatuh, supaya enggak jatuh. Gitu saudara. Jalan lagi. Ya kan? Itu caranya kalau seorang ayah mengajari. Jadi kadang ada waktu di mana memang harus dilepas dan dia bisa berjalan sendiri, melakukannya sendiri, saudara. Dan Yesus gambarannya seperti itu, melakukan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan saya percaya itu juga berkat buat kita hari ini. Bahwa Tuhan mau supaya hidup kita itu masuk dalam rancangannya Tuhan yang lebih luar biasa dan lebih besar lagi dalam kehidupan kita semuanya. Yesus harus naik ke surga supaya orang percaya bisa melakukan pekerjaan yang besar melalui Roh Kudus yang turun dalam kehidupan orang percaya, diberi kuasa yang dahsyat untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan. Pertanyaannya kan begini saudara, hari ini apakah hal ini terjadi dalam hidup kita saudara? Nah, yang kedua, supaya Yesus bukan hanya bersama orang percaya, kenapa Yesus harus pergi, harus naik ke surga? Supaya Yesus bukan hanya bersama, tetapi Yesus tinggal. Nah ini saudara,
Saya cepat aja saudara ya. Selama Yesus ada di dunia, maka Yesus itu hanya bersama murid-muridnya naik perahu, bersama melayani, hanya bersama, tapi tidak tinggal dalam hidup manusia. Supaya Yesus bisa tinggal dalam hidup manusia, maka dia harus naik ke surga, saudara. Supaya apa? Dia tinggal dalam hidup saudara. Bersama tidak sama dengan tinggal bersama. Tinggal di dalam maksudnya. Tinggal di dalam, ya saudara ya. Itu salah ketik saya pasti. Sudah ngantuk itu pasti saya gitu saudara ya. Tinggal di dalam. Beda saudara. Dan Yesus hari ini, sadarkah saudara bahwa Yesus ada di dalam hidup kita semua? Katakan amin saudara. Yes. Nah saudara, caranya adalah melalui kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus tidak membuat dia itu lebih jauh saudara. Tetapi justru membuat dia lebih dekat, yaitu dalam hati kita saudara. Karena tanpa Yesus naik ke surga, dia nggak bisa ada di hati saudara. Nggak bisa ada di hidup saudara. Dia harus naik ke surga supaya dia bisa tinggal dalam hidup kita semuanya, saudara. Ya, Roh Kudus bukan datang untuk menggantikan Yesus, tidak. Melainkan menghadirkan, Roh Kudus justru menghadirkan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Saudara, ketika Anda ikut kelas KAM, Anda diajak berdoa menerima Yesus, betul saudara? Waktu Anda menerima Yesus, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Apa yang terjadi? Yang pertama terjadi adalah Roh Kudus langsung ada dalam hidup kita saat itu juga, saudara. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, itu membuktikan bahwa Kristus ada di dalam hidup saudara. Ya, nah, Yesus tahu bahwa orang percaya, kenapa kok harus tinggal, saudara? Karena ini saudara, karena Yesus tahu bahwa sebagai orang percaya tidak bisa berjalan sendiri. Saya mau kasih tahu ini saudara. Sebagai orang percaya, Yesus tahu bahwa kita tuh nggak mungkin bisa jalan sendiri. Menghadapi kehidupan ini nggak bisa jalan sendiri. Saudara harus butuh arahan, butuh bimbingan. Dan Yesus yang merancangkannya, itulah sebabnya ia berjanji menyertai kehidupan orang percaya. Bukan lagi berjalan bersama. Saudara, kalau berjalan bersama itu, ya ini misalnya Yesus ya dan ini saya. Itu berjalan bersama begitu. Tapi yang Yesus mau bukan hanya berjalan bersama, tetapi Yesus tinggal dalam hidup kita, saudara. Dan itu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Karena apa? Karena kalau Yesus tinggal dalam hidup kita, dia berbicaranya di hati sini, saudara. Kalau kita mau melakukan kesalahan, kalau kita mau melakukan hal yang keliru, dia akan katakan, jangan nak, jangan lakukan nak, jangan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya enggak pernah tahu sebelum saya membaca ayat-ayat ini, arti menyertainya Yesus itu bukan hanya berjalan seperti Musa, lalu Allah berjalan menyertai Musa. Musa itu bukan disertai dari dalam, bukan. Musa itu disertai dari luar, tiang awan, tiang api gitu saudara ya. Tetapi Yesus beda. Hari ini kita beda. Kalau Yesus mengatakan aku menyertai, itu penyertaannya bukan di luar, tapi penyertaannya itu di dalam. Yesus menyertai kita dari dalam, saudara. Makanya dia bisa mengatakan sampai akhir zaman. Kenapa? Hanya penyertaan yang di dalam inilah yang bisa memungkinkan kita sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya bahkan ada Yesus dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Jadi apa yang menjadi rancangannya? Yesus ada dalam hidup orang percaya melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hidup orang percaya. Yesus menuntun dan menyertai kita melalui suara Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Yesus akan berbicara melalui Roh Kudus, mengingatkan kita semua kepada segala kebenaran. Ayatnya mengatakan begini saudara, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu, saudara.
Jadi inilah yang Tuhan mau. Kenapa Yesus mau tinggal di hati? Supaya melalui Roh Kudus, Yesus bisa berbicara kepada saudara. Mengingatkan saudara, apa yang sudah pernah Yesus ajarkan. Kalau ini kepada murid-murid waktu itu. Tapi hari ini, berapa kali Anda dengar firman, berapa kali Anda baca firman. Dan Yesus ingin berbicara melalui Roh Kudus. Apa yang sudah Anda pelajari, apa yang Anda sudah pernah dapatkan, diingatkan lagi, jangan-jangan lupa. Jadi betul Tuhan, terima kasih, lebih baik engkau naik ke sorga. Kalau enggak, aku enggak akan pernah bertumbuh, aku enggak akan pernah dewasa, aku enggak akan pernah jadi orang percaya yang dahsyat, yang kuat, yang bisa dipakai Tuhan seperti hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk kuasa yang Tuhan berikan dalam hidupku. Ya saudara, itu yang yang iya. Yes. Habis ya? Satu lagi diklik. Ya, ini menjadi slide terakhir ya. Yesus naik ke surga, membuat orang percaya sekarang bisa hidup dalam rancangannya yang lebih besar. Ia tidak hanya ingin bersama dengan saya dan saudara, tetapi ia ingin tinggal dalam hidup kita. Ya, tinggal dalam kehidupan kita orang percaya selama-lamanya, saudara. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak saudara, ingin mengatakan bahwa Tuhan, engkaulah segalanya dalam hidupku. Ya, bahwa kerajaanmu, kebenaranmu itu menjadi bagian dalam kehidupanku. Ya, katakan sama-sama, kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Yes. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan, kaulah segalanya. Oh, kaulah segalanya. Di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Yes, amen. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan, kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan. Kaulah segalanya. Amin. Oh, di dalam hidupku, yes, God. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Yes, benar Tuhan. Oh, kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saudara, tutup mata saudara, tutup mata saudara. Saya ingin mengatakan, Yesus naik supaya Roh Kudus turun memberikan kuasa kepada kita.
supaya apa yang dulu Yesus lakukan, pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus lakukan, hari ini bukan lagi Yesus yang melakukannya, tapi kita yang melakukannya. Pekerjaan-pekerjaan yang bahkan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan, itu dijanjikan oleh Yesus. Kalau kita terima kuasa, kalau kita terima dunamis, kalau kita terima kekuatan yang dari Tuhan. Saudara, saya tidak bisa menumpangkan tangan kepada saudara, tapi saudara sendiri yang akan menggunakan tangan kanan saudara untuk menaruh tanganmu di kepalamu masing-masing. Taruh tanganmu di kepalamu masing-masing. Engkau sedang mengurapi hidupmu sendiri. Hari ini saya berdoa, Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang mengurapi setiap kepala kami. Ini tindakan profetik dan tindakan iman bahwa kami percaya ketika Engkau naik ke surga, sebetulnya Engkau rindu supaya kami mengalami rancangan Tuhan yang lebih besar dalam hidup kami, Tuhan. Dan itu dimungkinkan melalui kuasa yang diberikan kepada kami melalui Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, kami menumpangkan tangan kami ke atas kepala kami masing-masing dengan satu pernyataan iman bahwa kuasa itu mengalir atas hidup kami, ya Tuhan. Turun atas setiap kehidupan kami. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa dunamis itu, kuasa yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan dahsyat, itu dinyatakan kepada jemaat-Mu IFCF Living Water, ya Tuhan. Siapapun kami di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai siapapun kami Tuhan, dalam nama Yesus, hari ini kami tumpangkan tangan kami. Kami berkatakan kuasa itu sudah ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu masing-masing. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Satu yang kami rindu bahwa setiap kami pribadi lepas pribadi menjadi orang percaya yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Sebagai siapapun kami Tuhan, biarlah hidup kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk Holy Spirit. Terima kasih. Ingatkan kami selalu, ya Holy Spirit. Roh Kudus, ingatkan kami selalu apa yang sudah Yesus ajarkan, apa yang kebenaran yang Yesus berikan bagi kami. Ingatkan kami selalu sebagai siapapun kami. Ingatkan kami setiap kebenaran-kebenaran itu, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran, ya Tuhan. Itu yang menjadi pernyataan kami hari ini Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Mereka ingin bersama-sama membuat komitmen di hadapan-Mu Tuhan, supaya hidup mereka semua, kami semua, menjadi hidup yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan pada akhirnya hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.